bahwa penduduk Gaza akan direlokasi ke Indonesia, bukan akhir segalanya, Mbak Rima. Nanti ke depan dia akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan lain yang nyeleneh juga, begitu ya. Saya melihat bahwa Trump bicara ya sudah abaikan saja. Kalau tambah ngaco ya harus direspon. Kalau tidak direspon akan kemana-mana. Trump tuh asbuny dari dulu begitu memang. Ya buktinya East Jerusalem juga masih tetap menjadi wilayah Palestina. Dia memang Hmm. asal bunyi aja, yaitu tadi seperti cek ombak tadi, tidak akan memperkeruh masalah regionalisme di Timur Tengah. Tidak akan mampu sebagus apa Trump memang di Amerika Serikat sendiri bagi kaum-kaum yang memang intelektual ya tidak disukai begitu. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Rima Anggi. Setelah resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump membuat gebrakan baru yang kemudian menjadi sorotan internasional. Di antaranya kebijakan kontroversial Trump terkait relokasi 2 juta warga Gaza Palestina ke Yordania atau Mesir. Bahkan utusan Trump juga sempat mengungkap Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi untuk menampung warga Gaza. Selain itu, Trump juga berjanji untuk mendeportasi warga negara asing di Amerika Serikat yang mengkritik Israel dan mendukung Palestina. Usulan ini pun mendapat penolakan keras dari banyak negara termasuk Indonesia sendiri. Apakah usulan tersebut hanya sekedar uji coba yang digunakan untuk mengetahui reaksi dunia? Apakah itu merupakan rencana untuk kemudian diterapkan? Saya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan dosen internasional Relation BINUS Tia Mariatul Kiptia. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Tia sudah bergabung dan menyempatkan waktunya berbincang dengan saya. Sebagai pengantar, bagaimana pandangan Mbak Tia sendiri terkait rencana Donald Trump akan merelokasi warga Palestina pasca perang? Jadi memang dari awal saya sudah mewanti-wanti, Trump ini berbeda. Ketika Trump itu dinyatakan sebagai pemenang pada election Amerika Serikat dan berpindah kekuasaan dari Partai Demokrat ke Partai Republik, saya sudah melihat bahwa nasib Palestina tidak akan lebih baik, bahkan akan lebih parah begitu. Berdasarkan yang sudah-sudah, itu kebijakan-kebijakan Trump itu justru banyak merugikan pihak Palestina. Misalnya mengenai wacana pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke East Jerusalem. Ini dari sini saja kita melihat bahwa Trump memang semena-mena begitu ya. Dia asal bicara, ngasal begitu, tanpa dia memikirkan bagaimana keputusan DKPBB misalnya, atau keputusan PBB, atau keputusan dunia internasional, dia tidak mengindahkan itu. Yang pasti buat dia itu oke, dia akan nyatakan secara dan publish begitu ya, dan dia tidak memikirkan efeknya kemana-mana begitu. Tentu ini saat dia menyatakan bahwa East Jerusalem merupakan ibu kota Israel, ini juga aneh begitu dan tentu mendapat pertentangan dari berbagai pihak, termasuk dari dunia internasional begitu. Nah, ketika sekarang Trump terpilih, itu tidak akan menjadi lebih baik. Palestina pasti akan ada pernyataan-pernyataan lain yang jelas akan merugikan pihak Palestina. Dan ketika ceasefire itu terjadi, masing-masing pihak kan mengklaim ya, Mbak ya, baik dari pihak Biden ataupun dari pihak Trump. Tapi Ya. saya melihat tetap ini dari pihak Partai Demokrat atau dari pihak Biden yang ingin menutup pemerintahannya dengan cara ceasefire antara pihak Hamas dengan pihak Israel. Tapi Trump juga mengklaim begitu. Nah, itulah Trump begitu ya, dan itu tidak berakhir. Dan pernyataan bahwa penduduk Gaza akan direlokasi ke Indonesia bukan akhir segalanya, Mbak Rima. Nanti ke depan dia akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan lain yang nyeleneh juga begitu ya mengenai Palestina ini, dan saya melihat bahwa pernyataan Trump ini sebaiknya memang harus direspon oleh Indonesia sendiri supaya tidak kemana-mana. Karena kalau dibiarkan Iya. nanti dia akan menseriusi ini, begitu ya. Bisa jadi yang Mbak yang katakan tadi betul bahwa ini cek ombak istilahnya begitu ya. Iya, iya, Bagaimana iya. respon dari Indonesia sendiri. Dan ternyata respon dari Indonesia cukup tegas. Saya appreciate terhadap Kementerian Luar Negeri dengan tegas menyatakan bahwa kita tidak ikut konvensi ratifikasi pengungsi tahun 1951. Jadi tidak punya kewajiban menerima pengungsi manapun termasuk dari Palestina. Rohingya misalnya kita juga tidak ikut. Mestinya memang kita hanya sebatas unity atau kemanusiaan Iya. terhadap Mhm. refugee yang ada di negara kita. Apalagi Mhm. Palestina secara letak geografis juga sangat jauh. Jadi Trump ini saya mungkin menyebutnya asbuny begitu ya, Mbak Rima.
karena memang melihat bahwa Indonesia sangat support 100% baik dari pemerintahannya ataupun publiknya terhadap kemerdekaan Palestina sehingga dia menyatakan itu begitu. Jadi sebaiknya memang jangan dibiarkan, harus direspon cepat supaya pernyataan pernyataan Trump ini tidak kemana-mana. Begitu Mbak Rima. Iya, di balik rencana ini Donald Trump juga berdalih ingin warga Palestina hidup tanpa gangguan dan kekerasan. Namun bukankah ini bentuk pelanggaran hukum internasional? Bagaimana menurut pandangan Mbak Tia? Itu kan alibinya dia. Dia memang begitu, begitu ya. Tanpa Hmm, kekerasan. Lalu apa maksudnya? Itu kan tanah air warga Gaza sendiri yang harus dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan dia terlibat dalam genocide. Dia harus hmm, rebuild atau dia harus membangun kembali apa yang sudah dilakukannya, begitu. Jadi memang solusinya bukan merelokasi ke tempat-tempat lain, tapi harus rebuild. Dan saya pikir warga Gaza cukup kuat dan tidak membutuhkan untuk direlokasi atau dipindahkan ke negara lain. Jadi dibangun bersama-sama dan saya pikir warga Gaza akan siap. Dan itu juga sudah dinyatakan sendiri oleh warga Gaza bahwa mereka tidak bersedia untuk direlokasi begitu. Jadi solusinya hmm, bukan begitu. Itu artinya memang wacana itu mengada-ngada. Saya melihat begitu ya. Kemudian yang kedua itu hanya alibinya dia untuk bisa saya khawatirnya itu mengosongkan Gaza justru akan diokupasi lagi atau dicaplok lagi gitu ya iya, istilahnya oleh hmm, pihak Israel begitu karena Republik ini lebih kuat sekali untuk negara Yahudi ini tetap eksis begitu. Jadi ya memang semua orang harus kembali kepada hukum internasional, kemudian agreement yang sudah terjadi di KPBB saat itu, kemudian kita juga harus menghormati secara hak-hak warga Gaza itu sendiri. Jadi Trump ini memang harus kalau istilahnya ya, kalau pernyataannya kumat gitu ya, pernyataan ngaconya kumat, itu memang harus segera direspon begitu ya. Harus segera direspon sudah supaya hmm, tidak kemana-mana. Kemudian jelas itu akan melanggar karena kita itu tadi saya kembali lagi kita tidak ikut konvensi ratifikasi refugee tahun 1951. Oh, jangankan Palestina yang secara letak geografis jauh begitu ya, Rohingya yang secara region itu kita satu region, kita tidak punya hak sebetulnya, tidak punya kewajiban sebetulnya untuk iya, menerima refugee. Jadi dasarnya kita menolong mereka itu ketika mereka terdampar, misalnya di Aceh, itu hanya kemanusiaan, begitu. Karena kita tidak ikut dalam agreement tersebut, apalagi di Palestina dan warga Gaza hmm, sendiri sudah menolak. Memang itu tanah airnya, itu harus di rebuild, harus dibangun kembali dan mereka pulang kan. Mereka sudah pulang kepada homeland mereka dan Israel serta Hamas dan pihak-pihak yang terkait termasuk mediator itu harus melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan Gaza ini. Apakah nanti ke depan ini akan Hamas kembali yang pegang kekuasaan struktur di Gaza ataukah akan dibagi dengan Fatah ataukah misalnya apa solusinya supaya memang tidak terjadi lagi genosida yang sudah-sudah begitu. Ini harus dibicarakan bukan warga Gazanya dikeluarkan begitu dan merasa tenang alasannya dan lain-lain, bukan begitu caranya. Harus segera dituntaskan mediasi-mediasi itu dengan pihak terkait, bahkan harus sampai kepada kemerdekaan Palestina. Harus menjadi dua negara yang hidup saling berdampingan. Realistis saja, Mbak. Kita menghilangkan Israel juga sudah tidak mungkin. Itu kan sudah iya, established di situ, bisa hmm, terjadi efeknya kemana-mana dan Amerika bisa memang mati-matian membela begitu. Jadi solusi paling tepat adalah two state solution. Sama dengan Kementerian Luar Negeri kita. Saya sependapat, mereka harus hidup berdampingan secara damai. Amerika harus mensupport two state solution. Jadi wacananya itu bukan jangka pendek. Kalau relokasi, kemudian Gaza rebuild, kemudian ceasefire permanen itu jangka pendek. Tapi harus segera jangka panjang supaya tidak terjadi lagi baik dari pihak Hamas yang melancarkan roket ataupun pihak Israel yang membalasnya sama membabi buta. Kasihan warga Gaza mau sampai kapan? Seperti itu terus 40.000 loh. 40.000 nyawa tidak bersalah dibombardir oleh pihak Israel. Ini harus dihentikan dan ini harus diselesaikan. Bagaimana caranya Mbak Tia? Two state solution. Jadi jangan hanya ceasefire permanen begitu. Jadi saya melihat bahwa Trump bicara ya sudah abaikan saja. Kalau tambah ngaco ya harus direspon. Kalau tidak direspon akan kemana-mana begitu. Oke, dengan tanda kutip membersihkan Gaza ini, menurut Mbak Tia sendiri apakah dapat menyelesaikan konflik atau justru memperburuk situasi? Memperburuk situasi, Mbak.
Tidak Mhm. akan selesai. Makanya segala keputusan Trump tentang Timur Tengah, tentang kebijakan-kebijakan dia di luar negeri, memang Mhm. lack of knowledge atau kekurangan pengetahuan secara hubungan internasional. Dibandingkan dengan misalnya figur-figur yang ada di Demokrat, seperti eh, apa namanya, Biden, Obama, jauh ya. Jauh begitu. Saya tidak tahu kenapa menang itu tidak tahu. Tapi ketika kita melihat kampanyenya Trump itu Mhm. cukup menjanjikan ya ketika campaign itu dia menyatakan bahwa andai dia presidennya saat itu tidak akan terjadi konflik antara Hamas 7 Oktober dengan Israel. Andai dia Mhm. presidennya tidak akan terjadi apa misalnya meruncingnya pihak Israel dengan pihak Hamas. Dia kan kampanye seperti itu sehingga menarik simpatisan yang tadinya dari Demokrat berpindah ke Republik ke dia gitu. Akhirnya kan jadi menang. Sama lah dengan Indonesia gitu ya. Politik identitas itu selalu dilakukan termasuk di negara-negara yang memang demokrasinya sudah berjalan begitu. Di Amerika misalnya itu dilakukan juga oleh Trump dan terbukti dia menang begitu. Tapi setelah menang, nah ini kumat lagi ngacoknya tadi. Saya kasih tanda kutip nih Mbak. Kumat lagi Mhm. sehingga sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memang tidak menggambarkan dia sebagai Presiden Amerika Serikat gitu. Oke, nah di ini juga ramai-ramai mengede ya sebab langkah ini dinilai bantu ambisi Israel untuk memperluas wilayahnya di Gaza. Bagaimana melihat ini, Mbak Tia? Ya, itu yang dikhawatirkan. Makanya tidak boleh keluar. Dan Mhm. ketika Indonesia diberikan pernyataan itu harus merespon. Harus merespon bahwa dengan alasan satu kita tidak ikut ratifikasi 1951, yang kedua Mhm. tidak ada juga kita kewajiban untuk menerima. Yang ketiga Gazanya sendiri tidak mau direlokasi karena itu tanah air mereka begitu. Solusinya bukan Iya. relokasi. Solusinya ada rebuild, dibangun kembali, kemudian diarahkan pihak-pihak yang melakukan mediasi seperti Qatar, Mesir ya, Amerika Serikat, Hamas dan Israel itu harus menuju ke arah two state solution. Hamas juga harus mau begitu, harus mau ke two state solution. Mau bagaimana lagi? Nggak mungkin satu negara saja Palestina gitu ya. Atau Iya. misalnya Israel saja itu punya tanahnya punya Palestina begitu. Nggak bisa gitu. Kita kembali lagi ke sejarah Arab perang 1747-48 begitu ya. Jadi kalau mengklaim berdasarkan ajaran agama masing-masing nggak akan selesai. Makanya saya selalu mengacunya kepada persoalan politik dan kembali kepada histori begitu. Jadi ini harus diselesaikan secara hukum internasional, secara ketetapan DKPBB dan kemudian dibagi wilayah masing-masing begitu dan damai. Palestina merdeka. Itu yang selalu saya gaungkan begitu ya. Jadi solusinya bukan ceasefire tidak permanen dan permanen karena kalau itu tidak dilakukan akan terjadi lagi sampai kapan begitu kasihan rakyat begitu ya. Kalau misalnya ini tidak dilakukan oleh para mediator itu nanti akan terjadi lagi konflik seperti 7 Oktober lalu dan sedihnya itu membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Dilakukan pembersihan etnis itu genosida yang sampai 4 Mhm. gitu. Jadi ini harus menjadi PR bersama apa namanya anggota-anggota PBB apalagi kita sudah vote sekitar 114 negara itu setuju bahwa Palestina harus segera merdeka. Dan kondisi juga Mbak Rima itu kan berubah sekarang ya. Opini publik yang ada bukan hanya di Indonesia, di dunia internasional juga semuanya sudah support Free Palestine gitu. Mau nunggu Iya. apa lagi? Nah ini kalau misalnya Trump tidak nyeleneh begitu ya, harusnya momen ini digunakan oleh Trump untuk merealisasikan itu supaya ke depan untuk tabungan politik lah Partai Republik itu menjadi better begitu ya untuk ke depannya begitu. Tapi kalau dia terus melakukan statement-statement yang aneh itu tadi begitu, ini juga tidak baik dampaknya terhadap Partai Republik atau Amerika ke depan begitu di mata dunia internasional. Iya. Kasih warga Gaza Palestina keluar dari wilayah solusi dan juga memperburuk situasi. Sore ini Mbak Tia mengatakan bahwa akan segera dalam waktu dekat soal relokasi Gaza. Mbak Tia sendiri apakah ada kemungkinan intervensi dari Israel? Israel pengennya di bawah
Netanyahu administrasi itu memang semuanya jadi milik mereka begitu. Karena memang memang mereka punya planning itu kan, satu Hmm. negara. Saya curiganya ke arah sana. Tapi sebetulnya pada masa Partai Demokrat, baik dari masa Presiden Barack Obama dan Presiden Biden, itu mereka sudah setuju sebetulnya terhadap two state solution. Tapi Hmm. hanya saja kan kemarin tuh ada terjadi 7 Oktober itu ya, dipicu oleh itu, sehingga itu kembali lagi start from zero gitu. Jadi mulai lagi dari nol lagi, dan itu menjadi alasan Israel pada akhirnya menghabisi Gaza begitu. Yes. Mereka kan Hmm. punya alasannya, oh iya Hamas duluan, nah seperti itu. Padahal secara, kalau secara keseluruhan, secara komprehensif sejarah, apa namanya itu tidak, 7 Oktober itu memang tidak bisa dijadikan alasan atau reason oleh Israel, karena okupasi juga terus dilakukan. Nah, itu kan masalahnya untuk menghentikan okupasi itu begitu. Jadi sekarang sudah tinggal sedikit wilayah Palestina itu begitu. Jadi kalau mau gimana? Ini mau nunggu habis Palestina atau gimana gitu, atau sengaja begitu ya. Jadi kalau kita balik ke Israel, ya memang Hmm. mau satu negara begitu. Maka di sini saya sekali lagi tekankan, harus semuanya mau duduk bersama, termasuk Hamas juga. Hamas juga harus realistis begitu demi eksistensi atau keberadaan negara Palestina, berdaulat, merdeka, dan satu-satunya solusi adalah hidup berdampingan secara damai menjadi dua negara, sama dengan keputusan Kementerian Luar Negeri kita, dan saya setuju itu gitu. Tidak menjadi salah satu begitu. Maunya maunya Netanyahu memang begitu. Maunya Hmm. Netanyahu itu satu negara disingkirkan, diokupasi, semua menjadi milik Israel, nggak bisa. Kita harus kembali. Ini ada hukum internasional, ini ada DKPBB. Negara-negara juga sekarang sudah banyak beralih mendukung Palestina, termasuk negara-negara Eropa yang dulu apa namanya mendukung Israel satu persatu, itu sekarang sudah mendukung kemerdekaan Palestina, karena memang di era digital semua harusnya sudah tidak ada war seperti ini begitu ya. Sudah tingkatnya cyber gitu ya. Jadi memang Hmm. humanity itu harus semua pay attention terhadap ini begitu. Jadi harus tidak usah lagi ada perang seharusnya secara fisik dan membunuh warga tidak bersalah begitu. Ini harus segera diselesaikan. Mungkin Mbak Rima lihat sekarang opini publik di Eropa, di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri penduduknya sekarang sudah banyak mendukung Palestina begitu. Oke, menurut Mbak Tia sendiri, jika Trump nekat nih, apa terkait rencana-rencana, apakah akan mengancam stabilitas kawasan? Tidak akan. Trump tuh asbuny dari dulu begitu memang. Buktinya East Jerusalem juga masih tetap menjadi wilayah Palestina. Dia memang asal Hmm. bunyi aja, yaitu tadi seperti cek ombak tadi. Tidak akan memperkeruh masalah regionalisme di Timur Tengah. Tidak akan mampu sebagus apa Trump memang di Amerika Serikat sendiri, bagi kaum-kaum yang memang intelektual, ya tidak disukai begitu. Itu kan sama seperti di kita yang kadang ini tokoh sepertinya kurang pas gitu ya memimpin, tapi ternyata menang. Nah, di sana juga begitu, Mbak. Itulah efek daripada negara demokrasi begitu. Jadi bukan karena skill atau kemampuan atau smartnya seorang leader, justru Hmm. karena nyelenehnya kadang yang dipilih gitu. Nah, itu tadi gitu. Sama lah seperti di kita juga sama. Itu efek dari negara demokrasi. Kadang pemimpin yang muncul itu bukan yang mengerti cara mengelola negara ataupun cara berinteraksi atau melakukan hubungan internasional dengan negara lain, atau mengeluarkan foreign policy atau kebijakan luar negeri yang bagus begitu. Justru yang seperti itu yang naik atau yang menang begitu. Itu resiko dari demokrasi. Tapi nyelenehnya Trump itu tidak akan memberikan efek apa-apa. Dan saya pikir dunia internasional sudah mengerti tentang karakter Trump ini. Termasuk sekarang negara-negara Eropa juga sudah waspada sekali dengan segala macam pernyataan-pernyataan nyelenehnya Trump. Ini bukan persoalan Timur Tengah saja. Dia nyeleneh dalam Hmm. semua aspek begitu. Dia mengomentari Cina, dia mengomentari Rusia, Ukraina, dia mengomentari tentang Eropa. Dia asal aja bunyi begitu. Dan ini sudah dipahami oleh dunia internasional. Jadi apapun yang dia katakan itu tidak akan mempengaruhi stabilitas regional di Timur Tengah begitu, Mbak. Oke, jadi Mbak Tia ini menilai Donald Trump nggak bakal merealisasikan rencana-rencana tadi. Ya, itu bicara. Tapi ketika kita respon kan kita sudah merespon ya dari Kementerian Luar Hmm. Negeri, itu tidak mungkin begitu. Ya sudah, menguap nanti akan menguap dengan sendirinya saja. Karena dunia internasional bukan hanya kita, itu sudah Oke, memaklumi karakter tersebut begitu. Oke, seperti Mbak Tia tadi bahwa banyak warga Amerika Serikat di sana yang mendukung Amerika, maaf, maksud saya mendukung
Palestina. Dan di sisi lain, Donald Trump juga berjanji akan mendeportasi negara Serikat yang mengkritik Israel dan mendukung Palestina. Apa dengan Mbak Tia mendeportasi seorang politik? Dulu juga begitu kan, dia justru ketika kemenangan yang periode pertama sebelum kemenangan Biden, dia kan menyatakan bahwa Mhm. kalau dia menang itu akan memban 7 negara Timur Tengah atau akan melakukan deportasi terhadap beberapa imigran Muslim. Itu tidak direalisasikan. Begitu menang kan tidak direalisasikan. Justru ketika menang, negara yang pertama dia kunjungi dan melakukan kolaborasi atau economic cooperation itu dengan Saudi Arabia. Jadi ya itulah Trump begitu ya, bagaimana caranya supaya menang dalam kampanye dan dia sering melakukan politik identitas begitu. Termasuk sekarang dia akan mendeportasi semua yang pro terhadap Palestina itu tidak akan. Karena sekarang sudah banyak sekali negara-negara bagian di Amerika Serikat yang apa namanya menyuarakan atau protes terhadap kemerdekaan Palestina begitu. Kalau dia mau habis politiknya, ya dia terus aja bersuara seperti itu begitu. Tapi itu tidak akan berpengaruh ya. Maksudnya Mhm. dia hanya ingin menunjukkan power dia bahwa dia ada Ya. di sisi rakyat Amerika Serikat yang pro terhadap Israel begitu. Ini Mhm. dia hanya ingin menunjukkan itu. Tapi Iya, iya. keadaan di era digital ini sekarang sudah berubah. Jadi saya pikir itu hanya gertakan dia saja dan itu tidak akan dilakukan. Tidak akan dilakukan, Mbak. Oke, sebagai closing statement Mbak Tia, bagaimana pandangan Mbak Tia terkait Indonesia menjadi salah satu negara yang dilirik Donald Trump untuk menampung warga Gaza? Tidak usah, kita kembali aja ke ratifikasi eh, Hmm. Konvensi Refugee tahun 1951. Kita tidak masuk agreement itu. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Satu, masalah funding, keuangan. Kedua, masalah infrastruktur. Ketiga, masalah sumber daya manusia. Banyak hal yang kita tidak siap dan kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 kita juga kita tidak pay attention atau tidak terlibat dalam agreement atau kesepakatan untuk menerima refugee dari negara manapun gitu. Kalau misalnya ada peminta swaka ke kita, itu satu Hmm. dua orang kasus mungkin bisa dibicarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi misalnya merelokasi satu apa namanya etnis Negara? tertentu, iya negara, bukan negara Gaza kan bukan negara ya. Maksudnya etnis tertentu karena konflik kemudian datang ke kita dan eh, apa namanya tinggal di kita itu tidak mungkin. Tidak mungkin karena kita memang tidak ikut dalam ratifikasi refugee tersebut ya. Konvensi Refugee 1951. Jadi kita ya kita gunakan saja, kita pertunjukkan saja bahwa kita negara yang memang mengerti tentang hukum internasional, tentang kesepakatan internasional, tentang hubungan internasional ya. Jadi misalnya kalau menemukan presiden seperti Trump ya abaikan saja lah. Kalau misalnya dia semakin tegas menyatakan itu takut membentuk opini publik, ya kita harus klarifikasi secepatnya untuk menghentikan statement-statement dia. Jadi nggak bisa lah. Gazanya sendiri tidak mau itu tanah airnya kok. Mau gimana Hmm. direlokasi? Kita Mhm. mendukung, Yordania mendukung, negara-negara Timur Tengah mendukung, bahkan Australia sekarang mendukung, negara Eropa juga sekarang publiknya mendukung kemerdekaan Palestina. Bukan berarti mereka menerima refugee dari Gaza dan orang Gazanya pun tidak mau begitu. Orang Gazanya pun Mhm. tidak mau gitu. Jadi wacana Indonesia akan apa namanya diberikan warga Gaza itu anggap saja cuap-cuapnya Trump begitu ya. Tapi kalau misalnya dia bicara lagi ya Kementerian Luar Negeri kita harus tegas untuk menghentikan statement-statement nyelenehnya dia begitu. Oke, baik Mbak Tia, terima kasih sudah berbincang dengan saya di program On Focus hari ini. Kita Sama-sama. akan nantikan bersama bagaimana pada akhirnya rencana-rencana Trump ini ya, Mbak Tia. Iya, iya. Kita tunggu aja nanti akan ada lagi dia bicara apa gitu ya. Demikian Tribun On Focus hari ini. Saya Rima Anggi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Tribun On Focus selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.